Perjalanan kita di Bromo masih belum selesai nih guys. Rama ngajak gue untuk melihat hal seru lain di Bromo. Biasanya orang memang kalau ke Bromo itu pasti kalau nggak ngeliat kawah Gunung Bromo, habis gitu dia berkuda, atau ya kayak kita tadi sunrise. Padahal sebenarnya nggak cuma itu ya. Terus Kita kesini bisa juga ngecek atau monitoring hewan endemik Bromo. hewan endemik. Yes, yang mana Apaan itu tuh? juga hal unik yang bisa kita lakukan kalau kita kesini. Hewan endemik itu adalah hewan khas Bromo. Bentar nih ya. Sebenarnya gue janjian sama dia nih di sini. Kok dia belum datang? Halo Rama. Mas Jo, ini dia. Mas Jo, ini kenalin Alia. Oh, Halo Alia. Ya, ini Mas Jo yang bakal nemenin kita monitoring Oke, hewan betul. endemik yang ada di sini. Emang ada apa aja? Di sini. Di sini itu ada lutung Jawa, Si. ada apa itu elang Jawa atau elang bondol. Itu nanti kalau beruntung kita bisa menemukan itu. Ya kurang lebih itulah hewan-hewan yang khas di wilayah Bromo ini ya. Betul, betul, betul. Kita langsung aja cari. Oke, sip. Yuk, lewat mana? Mas sini, sini. Ini ya? Silakan. Oke, kita mulai petualangannya ya. Nah, sebenarnya gue penasaran banget nih ya sama satwa-satwa asli penghuni Bromo. So, sekarang kita diajak sama Mas Jo untuk masuk ke area yang biasa terlihat satwa liar. Cuman ya kita nggak tahu apakah kita bisa menemukan satwa tersebut apa enggak. Ternyata mencari satwa liar di alam gak mudah ya guys. Mata kita mesti jeli banget melihat sekeliling. Karena biasanya satwa liar ini cenderung bersembunyi dan jarang menampakkan dirinya. Kayaknya ular itu, ular. Wow, ternyata Mas Jo menemukan ular hijau di salah satu pohon. Semoga aja ini satwa endemik Bromo ya. Ular hijau ya, benar? Kok lihat ular gitu? Iya, namanya dia kayak gini. Serius? Ini ular apa nih Mas? Ini ular pucuk namanya kalau ada sini. Ternyata ular pucuk yang kami temukan. Ular ini termasuk ular berbisa lemah yang tidak berbahaya bagi manusia. Namun cukup kuat untuk membunuh kodok, kadal, atau burung. Ini motifnya ada putih-putihnya di dekat kepalanya. Itu motifnya itu dia kalau lagi stres, mau menyerang dia motifnya keluar kayak gini. Oh, jadi lagi stres nih. Iya, semua. Dan dia kayaknya size-nya juga lebih kecil banget, lebih tipis. Gambar kayak tali. Aktif Iya. banget tapinya. Oh, iya. Ini lebih tipis banget Ini ya. udah agak anteng dia nih sekarang. Tadi lidahnya keluar, sekarang udah enggak. Tadi kan mungkin pada dipegang agak stres. Matanya kuning banget. Kita rilis. Kita rilis aja Mas. Oke ya. Ya, ternyata ular yang memiliki nama latin Ahaetulla placina ini bukan satwa endemik Bromo. Kita bisa menemukan ular ini hampir di semua wilayah di Asia Tenggara. Kami pun merilis kembali ular ini dan melanjutkan pencarian. Jalannya agak curam ya. Hati-hati, pelan-pelan. Itu bapaknya itu hati-hati. Pelan-pelan. Oke, ya Mas. ya saya tolongin pelan-pelan. Oke, pegangan lama ya, pegangan lama. Nah, oke. 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 Enggak apa-apa, Rama biarin aja, nggak ditolong, nggak apa-apa, dia bisa. Makin ke dalam hutan, sepertinya gue ngedengar suara air sungai. Menurut Mas Jo, di pinggir sungai biasanya sering terlihat satwa yang sedang minum. Wah, semoga aja kita beruntung ya bisa menemukan satwa di sini. Oh, ular itu, ular. Wah, tiba-tiba terlihat ular besar keluar dari semak bambu. Kami pun nggak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk berinteraksi dengan satwa liar. Wah, ternyata ular king cobra berukuran besar yang kami temukan. Ular ini terlihat ganas dan terus menyerang kami. Hati-hati Mas Jo, jangan sampai kegigit.
Ular yang memiliki nama latin Ophiophagus ini terus dalam posisi siaga. Tudung di kepalanya terus dibuka dan siap menyerang kita kapanpun. Dan akhirnya tiba-tiba... Ya Allah, ini gede banget dong. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Mas, pegangin. Menangkap ular di alam liar emang sulit. Kami harus menguras tenaga ular agar mudah untuk ditangkap. Ular king cobra memiliki julukan ular kanibal karena kebiasaannya memangsa sesama ular. Awas ya. Sepertinya ular sudah terlihat lelah. Kini saat yang tepat untuk menangkap ular king cobra ini. Perlahan dan yeay, berhasil. Mas, hati-hati mas. Oke, siap. Sip. Mas, ini gede banget. Aduh. Iya, gede banget ini. Berapa meter nih mas? Sekitar 3,5 meteran gini. Wow. Memang habitatnya di daerah sini, sekitar area-area bambu kayak gini. Terakhir yang kita lihat sih nggak segede ini ya, ini lebih gede nih. Ini sih gede banget tau. Ini Ini sih ular, gede banget, aduh, iya bener. ular king cobra ini ditemuinnya di mana aja sih mas biasanya? Ini biasanya di area sekitar hutan bambu kayak gini. Tapi dia di mana aja ada, di seluruh Indonesia ada kecuali Papua. Ya, mau Tapi dilihat lagi-lagi ya? ini bukan satwa endemik Bromo. Karena menurut Mas Jo, king cobra seperti ini banyak ditemukan di setiap daerah kecuali di Papua Irian Jaya. Panjang kan? Iya kan? Lo inget gak sih ya, bisa king cobra itu bisa mengandung tiga jenis bisa atau nggak? Pertama kardio, hemo, sama neuro. Bener banget Ram, dan king cobra ini adalah hewan berbisa terpanjang di dunia, iya kan mas? Ya betul. Dan ini juga apa? Sudah mati bisanya belum ada di Indonesia. Memang sebaiknya apabila kita menemukan hewan king cobra ini di alam, sebaiknya dihindari aja ya Mas Jo Hindari ya? aja, jangan pernah mendekat. Kita kembalikan ke habitatnya aja. Di hutan bagus itu. Satu, dua, tiga. Pencarian pun kami lanjutkan, namun belum ada satupun satwa endemik yang kami temukan. Aduh, jadi makin penasaran dengan satwa endemik Bromo. Menurut Mas Jo, habisnya habitat satwa liar akibat pembukaan lahan membuat para satwa liar sering turun ke perkebunan untuk mencari makan. Jadi nggak jarang masyarakat bertemu langsung dengan satwa liar justru di perkebunan mereka. Ulat. Yeay, sepertinya Mas Jo menemukan satu ular lagi. Tapi jenis ular apa ya yang ditemukan Mas Jo? Ular sangat agresif dan terus menyerang kami. Waspada Mas Jo. Meski ukurannya nggak terlalu besar, namun daya serang ular ini cukup cepat. Kita nggak boleh lengah, karena bisa fatal jika kena gigitannya. Menurut Mas Jo, jika dilihat sekilas, sepertinya ini satwa endemik Bromo. Cuman kita mesti menangkapnya dulu nih untuk melihat lebih jelas lagi. Wah, Mas Jo nemuin celah untuk menangkap sang ular. Gue dan Rama pun membantu buat menahan kepala ularnya. Dan hap! Yeay, ular berhasil kami dapatkan. Hore!
panjangnya 2,5 ini. Ini bedanya sama piton reticulatus apaan, Mas? Ini kalau piton reticulatus sama piton molorus bedanya adalah itu. Kalau piton reticulatus itu lebih panjang. Yang pernah ditemukan di Kalimantan itu panjangnya bisa sampai 16 meter. Kalau piton molorus cuma 8 meter. Tapi ini sudah jenisnya sudah dilindungi nih. Ternyata piton molorus ini merupakan satwa endemik Bromo. Terlebih lagi, piton ini merupakan satwa langka yang dilindungi. Aduh, beruntung banget kita bisa menemukan hewan langka di sini. Ayo kita kembalikan ke hutan saja supaya tidak mengganggu warga. Iya, benar-benar. Ayo. Demi menjaga kelestariannya, kita harus mengembalikannya ke alam dan melanjutkan perjalanan.